Ketika senja beranjak, ia tak selalu menghadirkan keheningan. Raga beristirahat, namun benak terus melangkah. Pikiran yang mengulangi masa lalu, kekhawatiran yang mengantisipasi masa depan, suara-suara yang tak tahu caranya berhenti. Namun malam ini bisa menjadi sebuah permulaan yang baru. Anda akan memasuki sebuah ruang di mana kearifan kuno kaum Stoa menawarkan lebih dari sekadar pemikiran. Ia menghadiahkan ketentraman, bukan ketenangan yang dipaksakan atau ramai, melainkan kedamaian yang lahir dari pemahaman, dari penerimaan, dari kemampuan untuk melepaskan. Sebab mendiamkan pikiran bukanlah mengosongkannya, melainkan belajar mendengarkan dengan tenang apa yang benar-benar bermakna. Dalam sesi berikutnya, Anda akan menyelami kebenaran-kebenaran sederhana, namun mendalam tentang kendali, pelepasan, kekinian, kebajikan, dan hakikat hidup. Kata-kata yang lembut namun penuh keyakinan mengajak Anda melepaskan beban yang tak perlu dan kembali menyatu dengan inti diri. Ini bukan sekadar tayangan biasa. Ini adalah jeda yang disengaja, naungan bagi jiwa di tengah gelapnya malam, penuntun menuju istirahat sejati, yang hanya datang ketika pikiran berhenti melawan. Sebelum kita melanjutkan, saya mengajak Anda untuk membuka kolom komentar dan menuliskan, "Malam ini, kulepaskan keributan dan kupilih kedamaian dari dalam." Lakukan dengan penuh kesadaran. Jangan hanya menulisnya sebagai frasa, tapi jadikan ia janji pada diri sendiri. Terkadang satu pernyataan jujur sudah cukup untuk memulai proses penyembuhan. Tarik napas dalam, pejamkan mata jika itu menenangkan. Biarkan setiap kata membimbing Anda menuju ketenangan. Anda sudah berada di tempat yang tepat. Mari kita jelajahi perjalanan ini bersama. Jika Anda belum, subscribe ke channel ini dan berikan like. Dukungan kecil itu sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai. 1. Kendalikan saja responsmu. Tiba saatnya di penghujung hari, ketika kehidupan serasa berhenti sejenak. Mentari tak lagi memancarkan cahaya dengan kekuatan yang sama. Keriuhan dunia berangsur memudar, segalanya menjadi hening, seolah semesta mengajak kita untuk sejenak berhenti, untuk merenung. Dalam kesunyian itulah, di ruang sakral tempat bisingnya dunia diredam, kita mulai memahami salah satu kebenaran terpenting yang ditinggalkan oleh para bijak Stoa. Kau tak bisa mengendalikan segala yang terjadi padamu, tetapi kau bisa mengendalikan caramu menanggapinya. Hal ini, meski terdengar sederhana, mengubah segalanya. Bayangkan hari-harimu. Ingatlah momen ketika sesuatu tak berjalan sesuai harapan. Mungkin seseorang mengucapkan kata-kata pedas, mungkin kabar buruk datang, atau sekadar hal kecil yang tak sesuai rencana. Apa yang kau rasakan? Bagaimana reaksimu? Kebanyakan dari kita, tanpa sadar, hidup dengan reaksi otomatis. Kita membalas ketika dibentak. Kita marah saat dihalangi. Kita tenggelam dalam duka saat kehilangan sesuatu yang kita cintai. Itu manusiawi, tapi tidak selalu bijak. Para filsuf Stoa telah menyadari ini sejak ribuan tahun silam. Rasa sakit bukan berasal dari apa yang terjadi di luar, melainkan dari cara kau menyikapinya di dalam. Dunia luar dipenuhi hal-hal yang tak bisa kau kendalikan. Cuaca, kemacetan, keputusan orang lain, kata-kata yang menyakiti, kesalahan masa lampau, ketidakpastian masa depan. Semuanya bagai ombak di lautan. Kau bisa mencoba melawannya, tapi kau tak akan sanggup menghentikannya. Kau akan kelelahan, kau akan limbung, kau bisa tersesat. Namun, di dalam dirimu ada ruang yang tak bisa diakses siapapun. Sebuah tempat yang intim dan dalam, tempat kau memutuskan. Kau yang memutuskan apakah kritik akan merobohkanmu atau justru menguatkanmu. Kau yang memutuskan apakah amarah akan menguasai harimu, atau kau hanya mengamatinya tanpa terbawa. Kau yang memutuskan apakah rasa takut akan melumpuhkanmu, atau kau tetap melangkah meski jiwamu gemetar. Kekuatan itu, kekuatan untuk memilih respon, adalah landasan kebebasan sejatimu. Bayangkan dirimu sebagai raja atau ratu di dalam istana. Semua yang ada di luar, perang, badai, hujan, kabar buruk, tak bisa kau kendalikan. Tapi di dalam tembok istana, kau yang berkuasa. Dan jika kau memimpin dengan bijak, tenang, dan teguh, tak ada yang terjadi di luar sana yang mampu merenggut kedamaianmu. Tentu ini tidak mudah. Ini bukan tentang berpura-pura tak merasakan apa-apa. Bukan tentang menjadi batu. Ini tentang mengakui apa yang kau rasakan tanpa membiarkannya mengendalikanmu.
tentang merasakan amarah tanpa menjadi sang amarah itu sendiri, tentang merasakan kesedihan tanpa tenggelam di dalamnya, tentang merasakan ketakutan tanpa menyerah karenanya. Jika ada sesuatu yang mengganggumu hari ini, jika seseorang menyakitimu, jika hal-hal tak berjalan sesuai harapan, berhentilah sejenak, tarik napas. Kau tak perlu mengubah apa yang telah terjadi. Kau hanya perlu memandangnya dari sudut lain, dari tempat di mana kau selalu punya pilihan, dari kesadaran bahwa hanya kau dan tak ada yang lain yang memiliki keputusan akhir tentang bagaimana kau akan menjalani apa yang harus kau jalani. Sebab di antara apa yang terjadi dan apa yang kau lakukan, ada momen sakral, ruang kecil namun penuh kekuatan, dan ruang itulah pintu menuju kebebasanmu. Jika kau belajar tinggal di sana, jika kau belajar berhenti sejenak sebelum bertindak, kau akan mulai hidup dengan ketenangan yang tak bergantung pada dunia, melainkan sepenuhnya milikmu. Saat malam tiba dan kau bersiap untuk beristirahat, lepaskan segala yang tak bisa kau kendalikan. Jangan bawa ia ke bantal. Jauhkan ia bahkan dari mimpimu. Biarkan ia larut bagai asap dan tetaplah bersama apa yang sungguh bergantung padamu. Sikapmu, caramu memandang, caramu menanggapi, disitulah kekuatanmu berada. Disitulah kedamaianmu bermula. Disitulah karaktermu ditempa. Pada akhirnya hidup bukan terletak pada apa yang terjadi padamu, tapi pada bagaimana kau memutuskan untuk menghadapinya. Dan ketika kau melakukannya dari tempat yang tenang, jernih dan penuh kebijaksanaan, ada sesuatu di dalam dirimu yang selaras. Kau menjadi kuat, kau menjadi merdeka, kau menjadi pemilik dirimu sendiri. Maka ulangilah dalam hatimu malam ini. Aku tak bisa mengendalikan semua yang terjadi, tapi aku selalu bisa mengendalikan caraku menanggapi. Dan itulah kekuatan terbesarku. 2. Keterpisahan dari masa lalu. Saat jubah malam perlahan menyelimuti dunia, mengajakmu untuk beristirahat, aku hadirkan salah satu kunci paling ampuh guna menenangkan pikiran dan meraih ketenangan yang stabil. Keterpisahan dari masa lalu. Pikiran kita bagai pengembara yang tak kenal lelah, kerap terbelenggu oleh nostalgia atau siksaan batin, cenderung secara alami kembali pada gema dan bayangan peristiwa yang telah berlalu. Kita tersesat dalam kenangan akan kejayaan masa lampau yang sudah sirna. Kita terikat pada penyesalan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Kita terpaku pada kata-kata yang terucap atau justru tak terucap, pada peluang yang hilang atau jalan yang tak tergapai. Keterikatan tanpa henti pada masa lalu, renungan tak berujung tentang apa yang tak lagi bisa diubah, menjadi sumber duka, rasa bersalah, kekecewaan, dan kegelisahan yang tiada habisnya. Semua ini merampas kebahagiaan kita di saat ini, serta ketenangan yang kita butuhkan untuk tidur nyenyak. Bayangkan dengan jelas, hidup bagaikan sebuah buku, setiap hari adalah halaman yang tertulis. Begitu tinta mengering dan halaman itu terlewati, masa lalu dengan segala suka dan duka, kemenangan dan kegagalan, telah menjadi sekadar rangkaian kenangan dalam benak seperti gema samar yang meski pernah berarti dan membentuk kita, tak dapat dihadirkan utuh kembali, tak bisa diubah seperti halaman buku yang telah ditulis dan tak mungkin ditulis ulang. Melepaskan masa lalu bukanlah pengabaian secara hidupmu atau ketiadaan apresiasi atas pengalaman yang telah dijalani. Sebaliknya, ini adalah tindakan bijaksana nan mendalam, sebuah pembebasan dari beban emosional yang sering melekat pada kenangan-kenangan itu. Ini adalah kesadaran bahwa kekuatanmu sepenuhnya berada di saat ini, dan dengan terus melekat pada apa yang sudah tiada, kita justru menghalangi kehadiran momen unik dan tak terulang ini. Izinkanlah penyesalan, rasa sakit, kekecewaan atas kehilangan, atau frustrasi atas keputusan yang tak bisa dibatalkan untuk berangsur menghilang saat ini juga. Bebaskan dirimu dalam ketenangan malam ini. Rasakan tiap tarikan napas membawa kesegaran dan kebaruan setiap saat, dan tiap hembusan melepaskan beban masa lalu, seolah kau melepas tas ransel berat yang tak perlu lagi kau pikul. Akui dengan jujur dan teguh, setiap pengalaman, bahkan yang paling sulit dan menyakitkan, telah berkontribusi membentuk dirimu yang kuat dan bijaksana seperti sekarang. Hormati pelajaran yang dibawanya, syukuri hikmah yang kau peroleh, lalu
dengan penuh ketenangan dan kelapangan. Biarkan masa lalu tetap pada tempatnya tanpa membelenggumu lagi pada bayangannya atau pada kilauannya yang kian memudar. Dengan membiasakan keterpisahan dari masa lalu, kau membebaskan diri dari rantai penyesalan yang berat, rasa bersalah yang menekan, dan gejolak emosi yang dikendalikan oleh hantu-hantu yang seharusnya sudah pergi. Pikiranmu menjadi lebih ringan, lebih fokus pada satu-satunya momen nyata yang kau miliki. Saat ini, jiwamu merasa lapang dan merdeka, dan kau menemukan kedamaian mendalam sebuah ketenangan yang lahir dari penerimaan total akan ketidakkekalan, serta kebijaksanaan untuk hidup sepenuhnya dalam kekinian. Biarkan malam ini diselimuti oleh kebijaksanaan yang membebaskan keterpisahan dari masa lalu, menyelimutimu utuh bagai jubah pemahaman dan ketentraman, sehingga kau dapat beristirahat dengan pikiran yang bebas, tanpa belenggu apapun dari apa yang sudah tiada, dan hati yang berdetak selaras dengan keabadian masa kini. Tidurlah dengan keyakinan teguh, rumah sejatimu adalah saat ini, dan di sanalah letak kedamaian abadimu. 3. Ia hadir dalam kelembutan senja itu, kala cahaya terakhir mentari perlahan memudar dan malam membentangkan selimut kesunyian atas dunia. Aku mengajakmu menyelami salah satu prinsip filsafat Stoa yang paling praktis, penting, dan dahsyat. Seni mendiamkan pikiran, seni merengkuh kekinian sepenuhnya. Pikiran kita, sang pengembara yang tiada henti, jarang puas tinggal dalam satu-satunya momen nyata yang kita miliki. Ia melesat membayangkan masa depan, seringkali cemas mengantisipasi apa yang akan tiba. Tugas yang tertunda, tantangan yang belum datang, atau tersesat dalam labirin masa lalu, merenungi yang telah terjadi, kesalahan yang dibuat, kata-kata yang terucap atau tak terucap, peluang yang sirna. Namun kehidupan nyata, satu-satunya yang bisa kita sentuh, rasakan, dan alami dengan kepastian mutlak, terbentang hanya di sini, dalam ruang dan waktu yang singkat ini. Dalam nafas yang kau hirup sekarang, dalam sensasi tubuhmu saat ini, dalam keheningan lembut suara malam. Bayangkan dengan jelas, waktu bagai sabuk berjalan yang terus bergerak maju tanpa henti. Kau bisa mencoba berlari ke depan untuk mengejar masa depan yang tak pernah tiba, atau berlari ke belakang untuk menghidupkan kembali masa lalu yang telah pergi. Namun satu-satunya tempat di mana kau benar-benar bisa menjejakkan kaki dan merasakan kokohnya tanah adalah bagian sabuk yang tepat berada di bawahmu saat ini. Merengkuh saat ini bukanlah tindakan pasif atau kenaif. Sebaliknya, ia adalah tindakan penuh kesadaran dan kebijaksanaan yang mendalam. Ini adalah pilihan sadar untuk mengaitkan kesadaranmu di sini dan saat ini, untuk membenamkan diri sepenuhnya dalam pengalaman kini dengan segala indera terbuka, tanpa beban kemarin atau kekhawatiran akan esok. Ini tentang menyadari bahwa saat ini, dengan segala ketidaksempurnaan dan keajaibannya, adalah satu-satunya titik kekuatan yang nyata. Satu-satunya tempat di mana kehidupan sepenuhnya terungkap. Biarkan kecemasan bertahan hingga esok. Biarkan segala kekhawatiran akan tugas yang tertunda, tantangan masa depan, atau duka atas yang telah terjadi, perlahan larut dan menyerah pada ketenangan saat ini. Rasakan seolah setiap tarikan nafas membawamu kesegaran dan kebaruan kini, dan setiap hembusan melepaskan beban masa lalu serta kegelisahan akan masa depan, bagai meletakkan barang bawaan berat di depan pintu rumahmu. Perhatikan hal-hal sederhana dan sensasi mendalam. Tubuhmu di atas tempat tidur, sentuhan lembut spray pada kulitmu, suara hampir tak terdengar dari napasmu sendiri. Irama konstan yang menghubungkanmu dengan kehidupan, dengan alam semesta. Ketika kau mengasah seni merengkuh saat ini, kau membebaskan diri dari beban rantai penyesalan atau melankoli akan yang telah terjadi, juga dari kecemasan atau ketidakpastian yang melumpuhkan akan yang akan datang. Pikiranmu menjadi tenang, obrolan tiada henti tentang yang tak hadir di sini akhirnya terdiam. Jiwamu terasa ringan dan lapang, dan kau menemukan kedamaian yang dalam, ketenangan yang lahir dari kepenuhan keberadaan, dan keyakinan bahwa rumahmu adalah sekarang. Biarkan malam ini menyelimutimu dengan kebijaksanaan yang dalam dan membebaskan dari merengkuh kekinian bagai jubah ketenangan dan kedamaian, memungkinkanmu beristirahat dengan pikiran tertambat di sini dan saat ini, tanpa terserak dalam waktu, dengan hati yang berdetak selaras dengan denyut nadi keberadaan. Lalu,
Tidurlah dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Saat ini adalah perlindunganmu, dan di sanalah kedamaianmu yang paling dalam dan abadi bersemayam. 4. Lepaskan yang bukan milikmu. Saat senja merambat pelan, ketika tabir malam mulai terbentang atas dunia, dan ritme hidup yang serba cepat berangsur menyerah pada hening, aku mengajakmu untuk merenungkan satu kebenaran paling membebaskan dalam filsafat Stoa, sebuah seni yang kerap disalah-tafsirkan: melepaskan segala yang asing. Sehari-hari sepanjang hidup, kita terus berjumpa dan berinteraksi dengan orang, situasi, gagasan, dan peristiwa yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali langsung kita. Kita risau oleh sikap orang lain. Kita memusingkan keputusan yang bukan wewenang kita. Tersinggung oleh kata-kata yang tak dapat ditarik kembali. Dan kita lelah berusaha mengubah hal-hal yang pada hakikatnya berada di luar jangkauan pengaruh kita. Beban ini, usaha mengendalikan atau mengkhawatirkan yang berada di luar domain kita, menjadi sumber frustrasi yang tiada henti, stres, dan kegelisahan yang merampas kedamaian, menghalangi pikiran untuk mencapai ketenangan dan istirahat di malam hari. Bayangkan, dengan kejelasan yang nyata, hidupmu bagai taman yang luas. Di dalamnya, hanya kamulah yang memegang kendali penuh atas benih yang ditabur, bunga yang ditanam, dan gulma yang kau putuskan untuk dicabut. Ketika kau melepas segala yang menjadi urusan orang lain, kau membebaskan sejumlah besar energi mental dan emosional yang sebelumnya terbuang percuma dalam upaya sia-sia mengatur yang tak bisa diatur. Biarkan semua sisa kekhawatiran akan perilaku orang lain, segala kegelisahan atas situasi yang tak bergantung padamu, atau ketersinggungan akan ucapan orang lain, kini larut, menyerah pada keheningan yang dalam di detik ini. Rasakan seolah setiap tarikan napas membawamu kesegaran dan kebaruan, dan setiap embusan napas melepaskan beban yang tak lagi ingin kau bawa, bagai melepas tali pengikat yang selama ini membelenggumu dalam keadaan tegang dan pergulatan tanpa jeda. Akui dengan jujur dan tulus, kedamaian sejati tidak terletak pada mengendalikan segalanya, tetapi pada kekuatan yang tenang dan penuh martabat untuk menerima dengan lapang dada apa yang tak dapat diubah tanpa perlawanan, dan memusatkan energimu hanya pada apa yang benar-benar dapat kau bentuk dengan kedua tanganmu. Ketika kau mengasah seni melepaskan yang asing, kau membebaskan dirimu dari perbudakan kekhawatiran yang tak berguna, beban harapan orang lain, dan tirani pendapat eksternal. Pikiranmu menjadi lebih jernih, lebih terfokus pada jalanmu sendiri. Jiwamu terasa ringan dan mengembang, seperti bulu yang membiarkan dirinya di bawah angin. Dan kau menemukan kedamaian yang mendalam, ketenangan yang lahir dari penguasaan diri, dan keyakinan bahwa ketentraman pikiranmu tidak bergantung pada apa yang dilakukan atau dipikirkan orang lain, melainkan pada kedaulatan tekadmu sendiri. Biarkan malam ini meresapi kebijaksanaan yang luar biasa dan membebaskan dari melepaskan yang bukan milikmu. Biarkan ia menyelimutimu dengan jubah otonomi dan ketenangan, memungkinkanmu beristirahat dengan pikiran yang bebas dan tenang, tanpa belenggu beban asing, dengan hati yang telah menemukan perlindungan dalam kekuatan batinnya sendiri. Tidurlah dengan keyakinan tak tergoyahkan. Kedamaian yang mendalam dan abadi terletak pada kemampuanmu untuk membedakan mana yang menjadi milikmu dan mana yang menjadi milik orang lain, lalu dengan anggun melepaskan segala yang bukan tanggung jawabmu. 5. Kedamaian itu ada di dalam. Ketika malam tiba menggantikan cahaya dan dunia diselubungi oleh kesunyian dan keheningan, ajaklah saya untuk menyampaikan salah satu kebenaran paling mendasar dan mengubah hidup dari filsafat Stoa. Keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa kedamaian sesungguhnya bersemayam di dalam diri. Seringkali, tanpa kita sadari sepenuhnya, kita menjalani hidup dengan mencari kedamaian dan kebahagiaan di luar, seolah-olah keduanya adalah benda berharga yang harus kita temukan atau raih. Kita meyakini bahwa kedamaian terletak pada tiadanya masalah, pada terkumpulnya harta benda, pada pengakuan dari orang lain, pada kesuksesan karir, atau pada kondisi hidup yang sempurna. Namun pencarian di luar diri ini justru menjadi sumber ketidakpuasan yang tiada henti,
kefrustrasian, dan kegelisahan yang merampas sukacita masa kini, serta ketenangan yang kita idam-idamkan. Bayangkan dengan kejelasan penuh bahwa Anda adalah sebuah kuil suci, sebuah perlindungan yang tak dapat ditembus. Badai mungkin mengamuk di luar, kekacauan mungkin merajalela di dunia, tetapi di dalam kuil ini selalu ada ruang untuk kesunyian, sebuah tempat yang hening di mana kedamaian tetap berdiam, tak tergoyahkan, menunggu untuk diakui dan dihuni. Kedamaian ala Stoa bukanlah emosi sesaat atau keadaan euforia yang sementara. Sebaliknya, ia adalah sikap mental yang dilatih dan dibangun, sebuah kekuatan internal yang tidak bergantung pada kondisi eksternal, tetapi pada cara Anda memilih untuk memahami dan merespons kondisi tersebut. Ini adalah pengetahuan yang dalam dan mengakar bahwa betapapun gelisahnya dunia luar, Anda selalu memiliki kemampuan untuk menemukan ketenangan dalam penilaian Anda sendiri, dalam nilai-nilai Anda sendiri, dan dalam keinginan Anda sendiri. Biarkanlah kecemasan yang terus-menerus itu pergi, lepaskanlah kebutuhan bahwa dunia harus berubah agar Anda merasa baik. Lepaskanlah secara perlahan segala pencarian validasi dari luar. Serahkanlah pada keheningan yang dalam dari momen ini. Rasakan, karena setiap tarikan napas memberikan Anda kepastian akan otonomi batin Anda. Dan setiap hembusan melepaskan beban mencari kedamaian di tempat yang tidak pernah memilikinya. Anda akan menemukannya abadi. Akui dengan kejujuran yang tak tergoyahkan bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang melakukan segala yang Anda inginkan setiap saat, melainkan tentang kemampuan untuk memilih kedamaian, untuk secara aktif memupuknya dari dalam diri, terlepas dari apapun yang dunia berikan kepada Anda. Kedamaian bukanlah sesuatu yang diberikan kepada Anda atau sesuatu yang bisa diambil darimu. Ia adalah sesuatu yang Anda bangun dan Anda lindungi dari dalam melalui setiap pikiran yang sadar dan setiap pilihan yang berbudi. Saat Anda memupuk keyakinan bahwa kedamaian ada di dalam, Anda membebaskan diri dari perbudakan ekspektasi eksternal, dari kefrustrasian akan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan, dan dari fluktuasi terus-menerus kondisi emosional Anda yang bergantung pada belas kasihan keadaan. Pikiran Anda menjadi lebih tenang, lebih jernih. Jiwa Anda terasa berakar dan kebal, berada dalam harmoni sempurna dengan diri sendiri. Dan Anda menemukan kedamaian yang mendalam, sebuah ketenangan yang lahir dari penguasaan diri, dan keyakinan teguh bahwa Andalah arsitek dari ketenangan diri sendiri. Biarkanlah malam ini meresapi kebijaksanaan yang luar biasa dan membebaskan ini, bahwa kedamaian ada di dalam menyelimuti Anda seutuhnya bagaikan jubah otonomi dan ketenangan. Ini memungkinkan Anda untuk beristirahat dengan pikiran yang tenang dan damai, tanpa kekacauan dari pencarian eksternal, dengan hati yang telah menemukan perlindungannya di dalam bentengnya sendiri yang teguh. Tidurlah dengan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa tempat perlindungan sejatimu adalah keberadaanmu sendiri, dan di dalamnya Anda berdiam dalam kedamaian yang paling dalam dan paling tahan lama. 6. Jangan takut pada perubahan. Seiring tabir lembut senja menyelimuti dunia, mengajakmu untuk berhenti sejenak dan beristirahat, aku menghadirkan satu kebenaran paling mendasar dan membebaskan dari filosofi Stoa, kebijaksanaan untuk tidak gentar menghadapi perubahan. Hidup pada hakikatnya yang paling murni dan dinamis adalah aliran transformasi yang tak pernah berhenti. Segalanya bergerak, berevolusi, lahir, berkembang, dan akhirnya memudar. Namun pikiran kita seringkali secara naluriah melekat pada yang familiar, pada rasa aman yang sudah dikenal, dan sekadar bayangan tentang perubahan, tentang kehilangan apa yang ada atau ketidakpastian apa yang akan datang, sudah cukup menimbulkan rasa takut, kecemasan, penolakan, dan kegelisahan yang merampas kedamaian kita. Bayangkan dengan jelas, hidup itu bagai sungai yang deras, tak pernah berhenti mengalir. Anda bisa mencoba membendung arusnya, tetapi air selalu akan menemukan jalannya. Usaha untuk melawannya hanya akan sia-sia dan melelahkan. Sebaliknya, Anda bisa belajar untuk mengalir bersamanya, menavigasi arusnya, beradaptasi dengan setiap belokannya. Tidak takut pada perubahan bukan berarti mengajak pada kepasifan atau ketidakpedulian. Ini justru adalah tindakan bijaksana yang mendalam dan penerimaan yang utuh terhadap hukum ketidakkekalan. Pahamilah bahwa perubahan bukan musuhmu,
melainkan kekuatan alamiah yang tak terelakkan, yang justru memberimu kesempatan terus-menerus untuk tumbuh, beradaptasi, mempelajari pelajaran baru, dan menemukan kekuatan dalam dirimu yang sebelumnya tak kamu sadari. Setiap akhir adalah ajakan bagi sebuah awal yang baru. Setiap transformasi adalah pintu menuju evolusi yang lebih dalam dari keberadaanmu. Biarkanlah setiap perlawanan terhadap perubahan, entah itu rasa takut akan hal yang tidak diketahui, atau kekecewaan karena keadaan tak lagi sama, luluh dan menghilang saat ini juga. Serahkan dirimu pada keheningan yang dalam di momen ini. Rasakan tiap tarikan napas membawa kesegaran dan kekinian, dan setiap hembusan melepaskan beban untuk melekat pada apa yang telah berlalu. Rasakan ini seperti melepas tambatan kapal, membiarkannya berlayar. Akui dengan jujur dan penuh keyakinan, rasa aman yang sejati bukan terletak pada stabilitas luar yang hanyalah ilusi, melainkan pada kemampuan internalmu untuk beradaptasi, tetap lentur, dan mempertahankan inti ketenanganmu, terlepas dari segala gejolak di sekeliling. Disitulah letak kekuatan dan kedamaianmu yang paling hakiki, dalam kelenturan itu sendiri. Ketika engkau menguasai seni untuk tidak takut pada perubahan, engkau membebaskan dirimu dari belenggu ketakutan, dari kekhawatiran akan masa depan yang tak pasti, dan dari kefrustrasian pada dunia yang tak pernah diam. Pikiranmu menjadi lebih lentur dan ulet, jiwamu terasa ringan dan mudah menyesuaikan, seperti bulu yang terbawa angin. Dan di sana kau temukan kedamaian yang mendalam, sebuah ketenangan yang lahir dari penerimaan total terhadap realita dan keyakinan akan kemampuanmu sendiri untuk terus menyesuaikan diri. Biarkanlah kebijaksanaan yang luar biasa dan membebaskan pada malam ini untuk tidak takut pada perubahan menyelimutimu sepenuhnya. Bagai jubah keyakinan dan ketenangan, izinkan dirimu beristirahat dengan pikiran yang tenang, tanpa bayang-bayang ketakutan, dengan hati yang telah menemukan perlindungannya di dalam tarian transformasi yang abadi. Tidurlah dengan keyakinan yang teguh bahwa perubahan adalah hakikat hidup, dan dengan menerimanya, engkau akan berdiam dalam kedamaian yang lebih dalam dan langgeng. 7. Amatilah kebaikan. Kala siang berganti kelam dan semesta diselubungi oleh selimut kesunyian, aku mengajakmu menyelami sebuah praktik yang paling sederhana, namun sekaligus merupakan cara yang semakin revolusioner untuk memupuk ketenangan hati yang teduh, memandang kebaikan. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, dengan irama yang kian cepat dan tuntutan yang tak putus, mudah sekali kita terperangkap dalam pusaran perhatian pada segala yang kurang, segala yang tak kita miliki, pada yang salah, pada persoalan yang mengganjal, atau pada bayangan seandainya yang lebih baik. Pola pikir yang selalu merasa kekurangan ini, fokus tak putus pada hal-hal negatif, menjadi sumber tiada henti bagi rasa tak puas, frustrasi, dan kegelisahan yang merampas kebahagiaan kita di saat ini, serta ketenangan yang kita butuhkan untuk tidur nyenyak. Coba bayangkan dengan jelas, perhatianmu bagai sorot lampu yang terang. Kau bisa memilih untuk mengarahkannya pada bayangan, pada celah, pada masalah. Atau kau bisa dengan sengaja dan sadar mengalihkannya ke arah cahaya, ke arah keindahan, pada berkat-berkat yang telah mengelilingimu, betapapun kecil atau biasa rupanya. Memandang kebaikan bukanlah bentuk kenaifan buta di tengah kesulitan, atau penyangkalan atas masalah yang ada di dunia atau hidupmu. Justru sebaliknya, ini adalah pilihan sadar dan disengaja untuk memusatkan perhatian pada kelimpahan yang sudah ada di sekitarmu, pada hadiah-hadiah yang telah kau terima, pada momen-momen kebahagiaan, pada pelajaran yang telah dipetik, pada ketangguhan yang telah kau tunjukkan. Sadari bahwa bahkan di tengah ujian terberat sekalipun, selalu ada secercah cahaya, peluang untuk tumbuh, kebenaran mendalam yang patut disyukuri. Dengan mendalaminya, perasaan tak puas, keluhan, atau iri pada milik orang lain yang tak kau punya, akan luluh pelan-pelan menuju ketenangan saat ini. Rasakanlah setiap tarikan napas membawamu kesegaran dan kebaruan di momen ini. Dan setiap hembusan melepas beban, keluh kesah serta ketidakpuasan. Akui dengan kejujuran yang dalam dan membebaskan.
Kekayaan sejati tidak diukur dari harta benda yang terkumpul, ataupun dari absennya masalah, melainkan dari kedamaian dan ketenangan pikiranmu, dari kemampuan untuk menghargai hidup sebagaimana adanya, dalam segala kerumitan dan keindahannya. Renungkanlah udara yang kau hirup bebas, kehangatan tempat tidurmu, air yang memuaskan dahaga, kemampuan untuk melihat, mendengar dan merasakan. Ingatlah orang-orang yang kau kasihi pada tindakan-tindakan kecil kebaikan yang telah kau saksikan atau lakukan. Itulah hadiah tak ternilai yang sering kita lupakan. Padahal itulah inti sejati dari hidup yang utuh. Saat kau mengasah seni memandang kebaikan, kau membebaskan dirimu dari belenggu keinginan tak habis akan lebih banyak, dari ketakutan tak cukup, dan dari kekecewaan akibat harapan yang tak kesampaian. Pikiranmu menjadi tenang, suara aku ingin lebih mereda. Jiwamu dipenuhi kepuasan yang mendalam, perasaan berkecukupan yang tak tergoyahkan, dan kau temukan kedamaian batin, ketenangan yang lahir dari apresiasi, sadar akan hidup. Biarkanlah kebijaksanaan malam ini, cara pandang yang mendalam dan transformatif ini, benar-benar menyelubungimu bagai jubah kelimpahan dan ketentraman, memungkinkanmu beristirahat dengan pikiran yang tenang dan puas, tanpa desakan rasa kekurangan, dengan hati yang penuh syukur akan hidup, apa adanya, dalam keindahannya yang sederhana dan mendalam. Tidurlah kemudian dengan keyakinan yang teguh bahwa kekayaan sejati bukanlah soal menimbun, melainkan tentang menghargai yang telah kau miliki, dan bahwa dalam rasa syukur itulah terletak kedamaian yang luar biasa dan abadi, keheningan yang dalam bagi jiwamu. 8. Kamu sudah cukup. Di saat hari berangsur redup, ketika senja mulai membentangkan selimutnya atas dunia, dan ritme waktu yang bergulir kian hari mulai melambat menuju keheningan, aku mengajakmu untuk merenungkan satu kebenaran paling mendasar dan menyejukkan yang diwariskan oleh para filsuf Stoa kuno kepada kita. Sebuah keyakinan tak tergoyahkan bahwa kamu telah cukup. Sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup, kerap kali kita mendapati diri mengejar versi ideal diri kita, membandingkan diri dengan orang lain, memburu kesempurnaan, atau meyakini bahwa harga diri kita bergantung pada pencapaian, kepemilikan, pengakuan dari luar, atau berbagai kondisi eksternal lainnya. Pencarian tanpa henti ini ingin selalu memiliki lebih atau menjadi lebih. Sumbernya adalah kecemasan yang tiada habis, keraguan diri, kritik yang tak putus, serta kegelisahan yang merampas kedamaian kita, menghalangi pikiran untuk mencapai ketenangan yang diperlukan untuk beristirahat di malam hari. Bayangkan dengan jelas, eksistensimu adalah sebuah kanvas yang telah utuh, sebuah karya seni yang unik dan otentik, yang tak memerlukan tambahan coretan apapun untuk menjadi sempurna dalam esensinya. Kamu tak butuh validasi dari galeri maupun tepuk tangan dari kritikus untuk memiliki nilai hakiki. Kebenaran bahwa kamu telah cukup bukanlah alasan untuk berpuas diri atau berhenti bertumbuh. Sebaliknya, ini adalah pengakuan yang mendalam atas diri sendiri dan penerimaan yang radikal terhadap siapa dirimu. Ini adalah pemahaman bahwa nilaimu bukan sesuatu yang bisa diraih atau hilang, diberikan atau disangkal. Nilai itu melekat dalam dirimu, sebuah kualitas bawaan yang ada begitu saja karena fakta sederhana bahwa kamu adalah manusia, dengan segala cahaya dan bayangan, kekuatan dan kerapuhan. Dengan merangkul kebenaran ini, kamu membebaskan dirimu dari kebutuhan yang melelahkan untuk terus-menerus membuktikan diri, dari perjuangan tanpa ujung mengejar kesempurnaan yang tak terjangkau, dan dari penjara penilaian orang lain. Biarkan suara batin yang menghakimi, mengutuk, atau mengkritik yang masih mungkin terdengar di benakmu, berbisik bahwa kamu kurang, tidak berharga, atau tak layak, menjadi lembut, tenang, dan larut dalam kesunyian momen ini. Rasakan bagaimana setiap tarikan napas memenuhi dirimu dengan kesegaran dan kebaruan pada waktunya, dan setiap hembusan melepaskan beban tuntutan tanpa henti pada diri sendiri, seolah-olah kau melepas baju zirah berat yang selama ini membatasimu bergerak bebas. Akui dengan jujur dan penuh keyakinan, kamu telah melakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan hari ini, dengan segala sumber daya emosional dan mental yang ada padamu. Peluk dirimu dengan kebaikan, dengan keyakinan bahwa kamu layak dicintai, diberi kedamaian, dan kebahagiaan, hanya karena kamu adalah dirimu sendiri. Saat ini juga, dengan segala ketidaksempurnaanmu, nilaimu telah utuh,
tak perlu tambahan apapun. Ketika kamu secara aktif menumbuhkan keyakinan bahwa kamu telah cukup, kamu membebaskan dirimu dari belenggu perbandingan, dari rasa malu akan kelemahan, dan dari fluktuasi harga diri yang bergantung pada kesuksesan atau kegagalan eksternal. Pikiranmu menjadi tenang, obrolan batin yang tak henti akhirnya mengarah pada keheningan. Jiwamu terasa ringan, lapang, dan sangat aman, selaras sepenuhnya dengan diri sendiri. Di sana kamu menemukan kedamaian yang mendalam, sebuah ketenangan yang lahir dari penerimaan diri tanpa syarat dan kepastian bahwa keberanianmu tak tergoyahkan. Biarkanlah malam ini, kebijaksanaan yang luar biasa dan membebaskan ini, bahwa kamu telah cukup menyelimutimu sepenuhnya bagai jubah kasih sayang dan ketenangan. Izinkan dirimu beristirahat dengan pikiran yang tenang, tanpa hiruk-pikuk pencarian akan pengakuan luar, dan dengan hati yang telah menemukan perlindungan dalam nilai inheren yang dimilikinya. Tidurlah dengan keyakinan tak tergoyahkan. Kamu telah utuh dan berharga, persis seperti dirimu yang sekarang. Dalam kebenaran itulah kamu berdiam dalam kedamaian yang lebih dalam dan abadi. 9. Ringkasan dari sebuah kehidupan. Menurut malam yang membentangkan jubah sunyinya dan hari yang larut dalam kenangan, aku mengajakmu untuk merenungkan salah satu kebenaran paling bijaksana sekaligus paling penuh kekuatan dalam filsafat Stoa, untuk menenangkan pikiranmu tentang singkatnya kehidupan. Dalam pusaran rutinitas harian, tenggelam dalam kecemasan, ambisi, dan berbagai gangguan, kita sering kehilangan perspektif mendasar bahwa waktu kita di bumi ini terbatas, sungguh terbatas. Kita seolah hidup seperti makhluk abadi, menunda kebahagiaan, kedamaian, dan ekspresi jati diri sejati untuk masa depan yang tak pasti. Namun penolakan terhadap kematian justru menjadi sumber penundaan, penyesalan akan hidup yang tak sepenuhnya dijalani, serta kecemasan yang mengikis urgensi untuk hidup sepenuhnya di saat ini. Bayangkan dengan jelas dan nyata, hidupmu bagai lilin yang menyala. Apinya bersinar sebentar, namun pasti akan habis. Menyadari singkatnya, hidup bukanlah undangan keputusasaan, pesimisme, atau melankolia. Sebaliknya, ini adalah tindakan kebijaksanaan yang mendalam dan kejernihan yang radikal, sebuah alat ampuh untuk memusatkan pikiran pada hal yang benar-benar penting. Ketika kamu menyadari keterbatasan eksistensimu, setiap momen menjadi berharga. Setiap hari adalah peluang emas. Setiap pilihan punya bobot yang dalam. Kesadaran ini mendorongmu untuk hidup dengan tujuan lebih besar, menghargai apa yang ada sekarang, mengekspresikan cinta, memaafkan, belajar dan mencari kebajikan di setiap detik tanpa menunda. Biarkan setiap gangguan, penundaan, atau kecenderungan untuk menunda sukacita dan tujuanmu luruh perlahan dalam keheningan momen ini. Rasakan bagaimana setiap tarikan napas memenuhi dirimu dengan kesegaran dan peluang baru, dan setiap embusan melepaskan beban ilusi waktu yang tak terbatas. Akui dengan jujur dan penuh keyakinan, satu-satunya momen yang kau miliki untuk hidup, mencintai, belajar, dan menemukan kedamaian adalah saat ini. Tiada jaminan untuk esok. Dengan merangkul singkatnya hidup, kamu membebaskan diri dari hal-hal sepele, kegelisahan kecil, dan kebiasaan membuang waktu pada hal yang tak bernilai bagi jiwamu. Saat kamu memupuk kesadaran ini, kamu terbebas dari belenggu kelembaman, rasa bersalah atas yang tak dilakukan, dan kegelisahan akan hal-hal tak penting. Pikiranmu jadi lebih fokus, lebih jernih dalam prioritas. Jiwamu merasakan urgensi dan gairah, dan kamu menemukan ketenangan batin yang lahir dari hidup yang dijalani dengan niat dan penerimaan akan siklus alamiah kehidupan. Biarkan malam ini membawa kebijaksanaan mendalam dan transformatif dari singkatnya hidup menyelimutimu seutuhnya. Bagai jubah kejernihan dan ketenangan, memungkinkanmu beristirahat dengan pikiran tanpa penyesalan, tanpa beban yang tak berguna, dan hati yang telah menemukan perlindungan dalam kepenuhan setiap saat. Lalu tidurlah dengan keyakinan tak tergoyahkan. Menjalani setiap hari seolah-olah ia yang terakhir adalah menjalaninya dengan ekspresi perdamaian dan tujuan tertinggi. 10. Hargai kebajikanmu. Saat malam menyelimuti semesta dalam diam dan hari pun berakhir, aku mengajakmu untuk merenungkan sumber kedamaian yang paling murni dan abadi. Ketenangan hati yang lahir dari menghargai kebajikanmu sendiri.
Dalam pusaran kehidupan sehari-hari, kita sering terseret dalam pengejaran akan hal-hal di luar diri, uang, pengakuan, kekuasaan, atau kesenangan. Tanpa sadar, kita mengejar tujuan yang ditetapkan masyarakat, lalu menjadikannya tolok ukur harga diri. Namun, ajaran Stoa mengingatkan, kekayaan sejati, kebahagiaan terdalam, dan kedamaian yang tak tergoyahkan tidak terletak pada apa yang kita miliki atau capai di dunia luar, melainkan pada kemurnian karakter, ketulusan niat, dan keselarasan tindakan kita dengan prinsip-prinsip kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Bayangkan karaktermu sebagai harta tak kasat mata, jauh lebih berharga daripada permata atau logam mulia apapun. Harta ini tak bisa dicuri, tak dapat dirusak oleh nasib, dan tak bergantung pada penilaian orang lain. Menghargai kebajikan bukanlah bentuk keegoisan atau rasa superior. Ini adalah wujud harga diri yang mendalam dan penguasaan diri. Ini adalah pilihan sadar untuk selalu bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini benar. Memilih kebaikan alih-alih kekejaman, kejujuran daripada kecurangan, kesabaran menggantikan ketidaksabaran, belas kasih di atas ketidakpedulian, bahkan ketika tak ada seorang pun yang melihat, dan bahkan ketika jalan itu terasa berat. Ini tentang menyadari bahwa satu-satunya hal yang sungguh-sungguh menjadi milikmu, yang sepenuhnya berada dalam kendalimu, adalah kualitas jiwamu sendiri. Biarlah segala kekhawatiran akan pengakuan eksternal, kefrustrasian akan tujuan materi yang tak tercapai, atau godaan untuk mengorbankan nilai-nilai demi keuntungan sesaat, pelan-pelan larut dalam ketenangan saat ini. Rasakan setiap tarikan napas membawa kesegaran integritasmu, dan setiap hembusan melepaskan beban pencarian akan pengakuan dari luar. Dengan jujur, akui dalam dirimu, kedamaian sejati tidak berasal dari apa yang dunia berikan kepadamu, melainkan dari apa yang kau kembangkan dalam dirimu sendiri. Ketika tindakanmu selaras dengan nilai-nilai luhur, ketika kau menghormati kebajikan dalam setiap pilihan, kau akan merasakan ketenangan yang dalam. Sebuah ketenangan yang tak terganggu oleh kesuksesan atau kegagalan eksternal. Dengan mengasah seni menghargai kebajikan, kau membebaskan dirimu dari belenggu harapan orang lain, dari kecemasan akan status, dan dari fluktuasi harga diri yang bergantung pada nasib. Pikiranmu menjadi tenang, bisingnya perbandingan pun mereda. Jiwamu merasa kokoh dan damai, berada dalam harmoni sempurna dengan dirimu sendiri. Kau menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan, yang lahir dari koherensi batin dan keyakinan bahwa nilaimu bersifat inheren dan tak tergantikan. Biarlah kebijaksanaan yang mendalam dan membebaskan ini untuk sungguh-sungguh menghargai kebajikanmu, menyelimutimu sepenuhnya. Bagai jubah integritas dan ketenangan, beristirahatlah dengan pikiran yang tenang, tanpa penyesalan, tanpa tekanan harapan dari luar, dan dengan hati yang telah menemukan perlindungannya pada kemurnian karaktermu sendiri. Tidurlah dengan keyakinan teguh, kedamaian terdalam ditemukan dalam jalan kebenaran. Satu langkah pada satu waktu, satu pilihan baik dalam setiap kesempatan. 11. Saat malam membentangkan jubah sunyinya dan siang larut dalam kenangan, tutuplah pintu terhadap kebisingan. Saya mengajak Anda pada salah satu ritual terpenting untuk meredam gejolak pikiran dan meraih ketenangan yang mantap. Tutuplah pintu pada hiruk-pikuk. Dalam kehidupan modern, kita tenggelam dalam riuh rendah yang tak putus, notifikasi berita yang terus mengalir dan mencemaskan, perbedaan pendapat, tuntutan perhatian, serta pusaran informasi dan rangsangan yang berebut ruang dalam kesadaran kita setiap saat. Banjir stimulasi tanpa jeda ini tak hanya menguras cadangan energi mental, tetapi juga menghalangi kita mendengar suara sendiri, berpikir jernih, dan menemukan ketenangan di dalam. Kebisingan luar dengan mudah berubah menjadi kegaduhan batin, gema yang tak habis-habisnya yang menggerogoti ketentraman. Bayangkan dengan terang, pikiran Anda adalah ruang sakral, suaka bagi kedamaian. Namun seringkali kita membiarkan jendela dan pintunya terbuka lebar, membiarkan segala keriuhan dunia luar masuk tanpa saringan. Menutup pintu bagi kebisingan bukanlah penolakan realitas atau pelarian dari dunia. Sebaliknya, ini adalah tindakan protektif untuk menyadari ruang mental Anda. Sebuah pilihan sadar untuk membatasi masuknya rangsangan yang mengganggu dan tak perlu.
Ini adalah kebijaksanaan dalam memilih apa yang layak diperhatikan dan apa yang perlu dibiarkan pergi, memberi diri jeda dari ocehan, tiada henti dan kelebihan sensorik. Ini adalah membangun pagar di sekeliling kedamaian Anda, di mana hanya hal-hal yang esensial dan membangun yang diizinkan masuk. Biarkan kecemasan akan keharusan selalu siaga, takut melewatkan hal penting, atau keharusan mengisi setiap detik dengan suara dan informasi. Pelan-pelan mencair dalam keheningan momen ini. Rasakan tiap tarikan napas memenuhi diri dengan kesegaran ketenangan, dan setiap hembusan melepaskan beban informasi serta obrolan yang tak perlu. Akui dengan jujur, tidak semua hal perlu diurai. Kebijaksanaan bukan terletak pada mengetahui segalanya, tetapi pada memahami apa yang benar-benar bermakna, serta kemampuan membedakan mana yang menyuburkan pikiran dan mana yang mengurasnya. Dengan menutup pintu pada kebisingan, Anda membuka jalan menuju keheningan batin, menuju kejernihan dan kelegaan yang mendalam. Ketika Anda mengasah seni menutup pintu pada keributan, Anda membebaskan diri dari perbudakan gangguan terus-menerus, dari kegelisahan akibat banjir informasi, dan dari kelelahan mental karena paparan tanpa henti. Pikiran menjadi lebih bening dan terfokus, jiwa terasa ringan dan diperbarui. Anda menemukan ketenangan dalam kedamaian yang lahir dari kesadaran akan ruang mental sendiri dan upaya melindunginya. Biarkan malam ini meresapi kebijaksanaan yang dalam dan membebaskan. Menutup pintu pada kebisingan di sekitar sesungguhnya seperti menyelimuti diri dengan jubah ketenangan dan kedamaian. Ini memungkinkan Anda beristirahat dengan pikiran yang tenang, bebas dari kekacauan, rangsangan, dan hati yang telah menemukan perlindungannya dalam kesunyian yang terpilih. Tidurlah dengan keyakinan tak tergoyahkan, bahwa dalam hening Anda berada pada kekuatan terbesar dan kedamaian paling hakiki. 12. Kekuatan dari ketenangan. Ketika malam tiba, menyelubungi segalanya dengan mantelnya yang gelap dan penuh misteri, dan dunia luar terbenam dalam kesunyian, saat itulah saya mengajak Anda untuk menyelami kembali salah satu sumber kekuatan batin serta kedamaian yang paling kuat, namun sering diabaikan, kekuatan dari keheningan. Di zaman yang didikte oleh kebisingan tiada henti, oleh banjir informasi, oleh desakan untuk terus-menerus berkarya dan berproduksi, tindakan untuk berhenti, untuk diam, untuk sekadar menjadi, mungkin terasa seperti perlawanan terhadap arus, bahkan terasa tak berguna. Namun kaum Stoa justru memahami bahwa dalam heninglah, dalam jeda yang disengaja, dalam kesunyian lahir dan batin, di sanalah jiwa diperbarui, di sanalah pikiran menemukan kejernihan, dan di sanalah kekuatan sejati dikumpulkan. Bayangkan dengan jelas bahwa Anda adalah sebatang pohon besar. Di tengah terpaan badai, dahan-dahannya melenting, daun-daunnya berguncang hebat, tetapi batangnya teguh dan tertancap dalam di bumi, justru menemukan kekuatannya dalam ketidakbergerakannya. Diam bukanlah sikap pasif atau kelemahan. Ia adalah kemampuan untuk tetap berada di pusat diri Anda yang tak tergoyahkan, bahkan ketika dunia di luar bergemuruh dalam kekacauan dan tuntutan. Ini adalah jeda yang aktif, sebuah pilihan sadar untuk mengesampingkan kebisingan permukaan demi menyambung kembali dengan kebijaksanaan terdalam yang telah ada dalam diri Anda. Dalam kesunyian ini, suara lembut nalar Anda dapat terdengar, panduan pasti dari nilai-nilai Anda, serta ketenangan bawaan dari sifat dasar Anda yang tak berubah, terlepas dari keadaan di luar. Biarkan kegelisahan yang tak habis-habisnya, kebutuhan untuk selalu tampak sibuk, untuk mengisi setiap detik dengan aktivitas atau suara, perlahan-lahan luluh ke dalam keheningan saat ini. Rasakan bagaimana setiap tarikan napas membawa kesegaran yang tenang, dan setiap hembusan melepaskan beban dari rasa tergesa-gesa dan kekacauan. Akui dengan jujur dan membebaskan bahwa Anda tidak perlu mencari jawaban dari luar pada saat ini. Kebijaksanaan yang Anda rindukan, kekuatan yang Anda butuhkan untuk hari esok, sudah ada di dalam diri Anda, menunggu untuk ditemukan dalam sunyi. Saat Anda melatih keheningan, Anda bukan hanya meredakan pusaran pikiran, tetapi Anda juga membiarkan tubuh Anda pulih sepenuhnya, energi Anda diperbarui, dan jiwa Anda menemukan keadaan seimbang yang mendalam.
Justru di ruang tanpa aktivitas inilah, tindakan-tindakan yang penuh makna dan virtus dapat muncul dengan lebih jelas dan terarah. Dengan merangkul kekuatan ketenangan, Anda membebaskan diri dari belenggu kesibukan, dari kebutuhan untuk mendapat validasi melalui produktivitas, dari gangguan terus-menerus yang menjauhkan Anda dari diri Anda yang paling otentik. Pikiran Anda menjadi lebih jernih dan lebih terfokus pada yang hakiki. Jiwa Anda merasa berakar dan aman, dan Anda menemukan kedamaian yang dalam, sebuah ketenangan yang lahir dari hubungan dengan diri sendiri, dan keyakinan bahwa nilai Anda tidak bergantung pada apa yang Anda lakukan atau capai, melainkan pada siapa Anda sesungguhnya, pada inti diri Anda yang tenang. Biarkan malam ini membawa kebijaksanaan luar biasa dan transformatif dari keheningan menyelubungi Anda sepenuhnya. Bagai mantel ketenangan dan kekuatan, izinkan diri Anda untuk beristirahat dengan pikiran yang damai, jauh dari kebisingan dunia maupun obrolan internal, dengan hati yang telah menemukan perlindungannya dalam kesunyian batin yang paling dalam. Maka tidurlah dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa dalam ketenanganlah terletak kekuatan terbesarmu, dan dalam kedamaianmu yang paling dalam. 13. Terimalah kesunyian. Saat larut malam menyelubungi dunia dalam jubah kedamaiannya yang paling dalam, dan alam luar beristirahat, aku mengajakmu memasuki salah satu praktik tertinggi sekaligus paling menantang untuk menenangkan pikiran, merangkul kesunyian. Dalam kehidupan modern, keheningan telah menjadi barang langka, hampir seperti anomali. Kita sering merasa tak nyaman dengannya. Kita penuhi dengan berbagai gangguan, dengan obrolan, musik, atau desau konstan teknologi. Kita takut pada kekosongan yang seolah tercipta, sebab dalam kehampaan itu tak jarang tersimpan perasaan, emosi, atau kebenaran yang selama ini kita hindari. Namun, kaum Stoa memahami bahwa keheningan, baik yang lahir dari luar maupun dari dalam, bukanlah kekosongan yang harus diisi, melainkan ruang suci yang patut dihuni, sumber kejernihan dan kedamaian yang mendalam. Bayangkan pikiranmu bagai langit. Jika langit selalu tertutup awan, pesawat yang lalu lalang, serta kebisingan dan kesibukan tanpa henti, kau takkan pernah bisa menyaksikan kebiruan yang mengagumkan, apalagi cahaya gemintang. Menerima kesunyian bukan berarti pasif, terpaksa, atau menolak interaksi dengan dunia. Sebaliknya, ini adalah tindakan penyerahan diri secara sadar, dilandasi keyakinan yang dalam. Ini adalah kesanggupan untuk membiarkan suara dari luar mereda, dan, yang lebih penting, membiarkan suara dari dalam, celoteh pikiranmu sendiri, menjadi tenang tanpa perlawanan. Ini tentang duduk bersama apapun yang muncul dalam keheningan itu, mengamatinya tanpa berusaha mengubah, dan membiarkannya luruh untuk mengungkap ketenangan mendasar yang selalu ada di baliknya. Biarlah rasa tak nyaman yang biasa menyertai keheningan, dorongan untuk mengisinya dengan suara, atau aktivitas mental, atau ketakutan akan apa yang mungkin kau temui, semuanya melebur perlahan pada saat ini. Rasakan bagaimana tiap tarikan napas membawamu kesegaran yang tenang, dan tiap hembusan melepas kebutuhan untuk mempertahankan suara atau kegiatan di dalam pikiran. Sadari dengan jujur dan mantap, diam bukanlah ketiadaan, melainkan kehadiran. Kehadiran ketenangan mendasar, kejernihan, kedamaian yang senantiasa menjadi milikmu. Dengan merangkul diam, kau mengizinkan dirimu untuk beristirahat dengan amat dalam, mendengar suara kebijaksanaanmu sendiri, dan menyegarkan jiwa pada esensinya yang paling murni. Ketika kau mengasah seni menerima keheningan, kau membebaskan dirimu dari belenggu gangguan, dari kegelisahan akan kekosongan, dan dari kebutuhan akan stimulasi tiada henti. Pikiranmu menjadi tenang, celoteh tanpa ujung mereda, jiwamu terasa ringan, luas dan penuh kedamaian, dalam harmoni yang sempurna dengan dirimu sendiri. Dan kau temukan sebuah ketenangan yang lahir dari keterhubungan dengan diri, serta keyakinan bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh banyaknya aktivitas, melainkan oleh kualitas kehadiranmu.
Biarkanlah malam ini kebijaksanaan yang luar biasa dan membebaskan untuk menerima kesunyian menyelimutimu sepenuhnya. Bagai jubah ketenangan dan hening, memungkinkanmu beristirahat dengan pikiran yang tentram tanpa kebisingan dunia, dengan hati yang telah menemukan perlindungan di kedalaman paling tenang. Lalu tidurlah dengan keyakinan tak tergoyahkan. Dalam diam terdapat sumber kekuatan dan kedamaianmu yang paling dahsyat. 14. Anugerah malam. Ketika siang telah usai sepenuhnya, berganti dengan kelam, dan dunia luar telah tenggelam dalam jurang sunyi serta istirahat yang memulihkan, aku mengajak Anda untuk merenung sejenak tentang keajaiban dan kemurahan hati dari hadiah malam, di tengah hiruk pikuk masyarakat kita yang serba siang. Kita acap kali memandang malam semata sebagai penutup hari kerja, sekadar waktu untuk kelelahan, atau awal dari sebuah hari baru yang penuh kewajiban. Namun kaum Stoa dengan kedekatan mereka yang mendalam pada alam, memahami bahwa malam bukan sekadar ketiadaan cahaya. Ia adalah sebuah kehadiran yang kuat pada dirinya sendiri, sebuah waktu yang sakral, anugerah berharga yang menawarkan kita istirahat, perenungan, serta pembaruan bagi jiwa. Bayangkan dengan jelas, malam bagaikan hamparan luas jubah beludru yang dihamparkan alam semesta untuk Anda. Dalam selimut ini, kebisingan mereda, segala aktivitas terhenti, dan cahaya buatan kota-kota menyerah pada kemegahan gemintang yang agung. Anugerah malam ini bukanlah kesempatan untuk mengulangi kekhawatiran hari ini atau untuk merencanakan hari esok dengan cemas. Sebaliknya, ini adalah sebuah tindakan penyerahan diri yang sadar, disertai rasa syukur yang mendalam. Inilah momen untuk melepaskan segala beban yang terkumpul, membiarkan tubuh Anda mencapai ketenangan sepenuhnya, membiarkan pikiran Anda beristirahat dari kesibukannya yang tak putus-putus, dan membiarkan jiwa Anda diperbarui dalam kedamaian mendalam yang hanya kegelapan yang dapat tawarkan. Dalam kesunyian inilah Anda dapat mendengarkan suara hati Anda sendiri, tempat kebenaran terdalam terungkap tanpa gangguan. Biarkan segala penolakan terhadap kegelapan, entah itu rasa takut akan kesepian di malam hari, atau kebutuhan untuk terus bertindak dan berpikir, pelan-pelan larut dalam momen ini. Rasakan ketenangan malam menyelimuti Anda, membuai Anda dengan lembut, bagaikan seorang anak kecil dalam pelukan orang yang tercinta. Akui dengan kejujuran yang tak tergoyahkan bahwa malam adalah waktu untuk penyembuhan, sebuah balsam bagi jiwa yang lelah. Inilah saat di mana tubuh Anda memperbaiki dirinya sendiri, pikiran Anda menguatkan segala yang telah dipelajari, dan semangat Anda bersiap untuk kebangkitan baru dengan energi serta perspektif yang segar. Syukurilah anugerah yang begitu besar ini, sebuah jeda yang sakral dalam siklus kehidupan yang tak henti-hentinya. Dengan merengkuh hadiah malam, Anda membebaskan diri dari belenggu kesibukan, dari tekanan produktivitas tanpa henti, dan dari kelelahan yang kronis. Pikiran menjadi hening, obrolan batin mereda, jiwa terasa ringan, segar dan tenggelam dalam kedamaian yang selaras dengan irama alam semesta. Dan dengan menyerahkan diri pada anugerah ini, Anda memupuk rasa cinta dan syukur yang mendalam atas keberadaan itu sendiri, atas kebijaksanaan tersembunyi dalam siklus terang dan gelap. Semoga kebijaksanaan yang dalam dan membebaskan ini meresap dalam diri Anda. Semoga hadiah malam menyelubungi Anda sepenuhnya, bagai jubah ketenangan dan pembaruan, memungkinkan Anda untuk beristirahat dengan pikiran yang tenang, tanpa beban hari ini, dan dengan hati yang telah menemukan perlindungan dalam janji akan siklus baru, serta pemulihan. Lalu tidurlah dengan keyakinan yang teguh, bahwa malam adalah sekutu Anda, sang penyembuh, dan dalam dekapannya, Anda bersemayam dalam kedamaian yang paling dalam dan abadi. 15. Tidur dengan tenang. Saat malam merentangkan jubah beludrunya dan dunia sepenuhnya menyerah pada pelukan diam yang dalam dan memulihkan, kuajak kau menyentuh puncak ajaran Stoa, menapaki praktik termulia bagi kesejahteraan jiwa. Setelah melewati semua pelajaran sebelumnya, setelah merefleksikan penerimaan, pelepasan, kekinian, keheningan batin, rasa syukur dan kebajikan, jiwamu kini siap untuk ketenangan yang melampaui sekadar berhenti beraktivitas. Ini bukan istirahat pasif, namun perendaman sadar dan dalam kekedamaian yang telah kau asah, di ruang suci batin yang kau bangun lewat setiap renungan, setiap tindakan bijak, dan setiap pilihan virtus. Inilah istirahat yang diraih dengan hidup selaras, dengan alam, dengan nalar, dan dengan hakikatmu sendiri.
sebuah keadaan penuh rahmat yang menyelimutimu. Bayangkan dengan jelas, jiwamu bagai danau luas yang tenang. Sepanjang pelajaran ini, kau telah membiarkan gelombang kekhawatiran mereda, endapan kecemasan mengendap di dasar, dan permukaannya menjadi halus lagi reflektif, memantulkan langit berbintang tanpa distorsi. Tidur dalam kedamaian itulah kepuasan mendalam yang lahir dari kesadaran telah menjalani hari dengan penuh niat, telah menggunakan nalar, menanggapi tantangan dengan kebijaksanaan, dan menjaga konsistensi pada prinsip tertinggimu, tanpa membiarkan gejolak luar mengusik. Ini adalah keyakinan bahwa kau telah melakukan apa yang ada dalam kuasamu dan melepaskan dengan penuh keluhuran apa yang bukan wewenangmu. Ini bukan pelarian dari dunia, melainkan perlindungan di dalam dunia. Keadaan tenang yang dibangun dari dalam, dari momen ke momen, lewat setiap pilihan sadar. Biarkan sisa ketegangan di tubuhmu, gema kegesitan atau kekhawatiran, larut sepenuhnya dalam kekinian. Rasakan tubuhmu menyerah total pada tempat tidur, otot-otot mengendur dalam-dalam, napasmu menjadi lembut, teratur bagai irama pasang. Akui dengan jujur dan membebaskan, kau telah melakukan yang terbaik dari yang kau mampu. Kau telah menjalani hari dengan nurani, memupuk kebajikan yang membawamu pada kedamaian. Lepaskan segala penilaian atas kinerjamu, segala penyesalan yang menggerogoti, segala tugas tertunda yang masih berbisik. Di momen ini, izinkan dirimu menjadi dirimu sendiri. Beristirahatlah dalam keyakinan bahwa jiwamu tenang, karena dituntun oleh akal budi dan kebajikan, karena telah menemukan pusat yang tak tergoyahkan. Dengan memeluk istirahat yang damai, kau membebaskan dirimu dari perbudakan ketidakpuasan abadi, dari kebutuhan untuk menjadi sempurna, dan dari pencarian tanpa henti akan hal eksternal yang konon akan melengkapi dirimu. Pikiranmu sepenuhnya hening, celoteh batin mereda hingga jadi bisikan penerimaan. Jiwamu terasa ringan, lapang, dan penuh kepuasan. Kau menemukan kedamaian yang menyelimutimu bagai pelukan hangat dan konstan, sebuah berkah yang menemanimu hingga ke pintu tidur. Malam ini, biarkan kebijaksanaan semua pelajaran yang kau renungkan meresap ke dalam dirimu, menyuburkan setiap sel tubuh, setiap serat pikiran, dan mempersiapkan mimpimu agar benar-benar memulihkan dan menyegarkan. Semoga mimpimu menjadi cermin ketenangan yang kau rawat penuh kesadaran, dan dari sanalah terbit hari baru yang penuh makna dan ketentraman. Tidurlah dengan keyakinan tak tergoyahkan. Kau adalah arsitek kedamaianmu sendiri, dan dalam istirahat ini, kau bersemayam dalam kepenuhan jiwa yang tabah. Renungan pribadi, ketika hening lebih bermakna daripada keriuhan. Ada sebuah fase dalam hidupku, mungkin yang paling sunyi dari semuanya, di mana ku sadari bahwa kebisingan sesungguhnya bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari jiwa yang belum belajar tenang. Di siang hari aku tertawa, bercakap dengan orang, berbagi canda, keluar rumah, dan tak ada yang curiga. Namun ketika malam tiba, duniamu runtuh berkeping. Ku tutup pintu kamar, ku matikan lampu, ku baringkan badan. Dan disitulah pertarungan sejati dimulai. Bukan melawan musuh atau orang lain, tapi melawan pikiranku sendiri. Pikiran yang tak mau diam. Ku ingat setiap kesalahan masa lalu. Ku hidupkan kembali momen yang sudah tak relevan. Percakapan dari tahun silam, hal-hal yang tak bisa kuubah lagi. Aku menyiksa diri dengan pertanyaan, bagaimana jika? Bagaimana jika aku bertindak berbeda? Bagaimana jika ku ucap kata lain? Bagaimana jika aku tak pergi? Atau justru pergi lebih awal? Lalu, ketika tak ada lagi kesalahan masa lalu yang tersisa untuk diulik, pikiranku melompat ke masa depan. Segala hal yang bisa salah, segala yang kurindu, segala yang belum kumiliki, dan mungkin tak akan pernah kumiliki. Malam demi malam, bukan hanya tidur yang hilang, tapi juga nalar. Hingga suatu hari, nyaris tanpa kusadari, aku menemukan stoa. Bukan lewat kelas, buku, atau ceramah, tapi lewat sebuah kalimat sederhana yang kulihat secara kebetulan di internet. Kau hanya bisa mengendalikan responsmu. Begitu sederhana, namun begitu dahsyat. Kalimat itu membuatku terhenti. Ku duduk di tepi tempat tidur, ku tutup mata, dan untuk pertama kalinya ku tanya diri, berapa banyak aku menyakiti diriku sendiri karena berusaha mengendalikan yang bukan wewenangku?
Berapa banyak malam yang kucuri dari diriku sendiri karena tak paham bahwa ada hal-hal yang tak berada dalam genggamanku. Sejak hari itulah perjalananku dimulai. Tak cepat, tak mudah, tapi mengubah segalanya. Aku mulai memandang masa lalu dengan welas asih, berhenti menyalahkan diri, bahkan terhadap diriku sendiri. Aku belajar bahwa keterpisahan bukanlah ketidakpedulian, melainkan kebebasan, bahwa melepaskan apa yang menjadi urusan orang lain bukanlah menyerah, melainkan menjaga kedamaian. Aku melatih diri untuk melihat kebaikan dalam kesederhanaan, menghargai keheningan sebagai ruang suci, dan memahami bahwa hidup bukanlah tentang mengerti segalanya, tapi merangkul segalanya dengan rendah hati. Dan yang terindah, kau tak perlu menjadi sempurna, tak perlu memiliki semua jawaban, tak perlu memenuhi harapan siapapun. Cukup menjadi, cukup ada, cukup bernapas. Malam berhenti menjadi musuhku. Ia menjadi tempat perlindungan, ruang pembersihan batin. Aku tak lagi tidur dengan beban di dada atau peperangan di pikiran. Aku tidur dengan rasa syukur, bahkan di hari yang tak sempurna. Karena ku sadari, selama aku tetap tenang di dalam, tak ada yang di luar bisa menghancurkanku. Kini, setiap malam, saat dunia terlelap, ku berikan diriku satu renungan terakhir sebelum memejamkan mata. Kadang kau sudah cukup, kadang belum, tapi kedamaian tak ada di luar. Dan di hari-hari yang paling berat, ku katakan pada diri, tidurlah. Besok akan ada hari lain untuk mencoba lebih baik. Begitulah, sedikit demi sedikit, ku bangun benteng yang tak terlihat oleh siapapun, tapi ku rasakan di relung jiwaku. Malam ketika aku belajar berhenti lari, masih kuingat malam itu seolah baru kemarin. Malam biasa, tanpa tanggal spesial, tanpa purnama atau hujan, hanya kegelapan. Aku sendiri di kamar yang bukan milikku, tidur di kasur lantai dengan handuk sebagai bantal. Bulan itu banyak yang hilang, hubungan, pekerjaan, harapan, dan sesuatu yang lebih sulit diterima. Kepercayaan pada diri sendiri. Segalanya terasa tanpa arah, seolah hidup mandek, tapi rasa sakitnya tetap bergerak di dalam. Malam itu, duduk di lantai, aku lelah. Tak ada energi untuk menangis, tak ada siapa-siapa untuk dihubungi. Lalu ku buka YouTube, mencari apapun untuk mengalihkan perhatian. Dan tanpa kusadari, muncul video berjudul Kebenaran Stoik untuk Menenangkan Pikiran. Ku buka tanpa harapan besar, tapi dengan setiap kata, setiap kalimat, setiap jeda di antara pelajaran, sesuatu dalam diriku bergerak, runtuh, dan sekaligus mulai pulih. Saat ku dengar kalimat, jangan takut pada perubahan, rasanya mereka berbicara langsung ke hatiku. Kusadari, aku telah bertahun-tahun melawan arus kehidupan, tak rela melepas apa yang sudah pergi, tak menerima bahwa perubahan bukan hukuman, melainkan panggilan untuk versiku yang lebih jujur. Malam itu aku tak tidur sama sekali, tapi untuk pertama kalinya dalam lama, aku tak melawan insomnia. Aku diam, merasakan tiap napas, merangkul tiap emosi. Kubiarkan rasa sakit itu ada, tanpa kutolak. Dan disitulah aku paham, rasa sakit tak datang untuk menghancurkan, tapi untuk mengubah kita. Sejak saat itu, setiap malam sebelum tidur, ku beri diri beberapa menit untuk mengingat yang penting, menengok ke dalam, melepaskan yang membebani. Kadang cukup kumatakan, hormati kebajikanmu, bahkan jika tak ada yang melihat. Kadang hanya dengan bernapas dan mengakui, hari ini aku sudah melakukan yang terbaik. Dan jika kebisingan batin kembali di suatu malam, jika luka lama mencoba berbicara lagi, aku tak lari. Aku tetap bersamanya, kutanya apa yang ingin ia sampaikan, lalu ku peluk dan ku lepaskan. Karena ku pelajari, kedamaian sejati bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kehadiran jiwa yang utuh. Kini setiap malam, tak peduli apa yang terjadi di luar, aku bisa tidur dengan tenang. Jika video ini menginspirasimu untuk bertindak dan memulai perjalanan transformasi pribadi, jangan lupa subscribe saluran ini untuk menerima konten yang akan membantumu terus bertumbuh. Di video berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam alat-alat praktis serta tips ampuh untuk tetap maju dalam proses pembaruan dan evolusi dirimu. Jangan biarkan dirimu kalah. Subscribe dan aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan satu pun langkah menuju kehebatan. Sampai jumpa di video berikutnya.